Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun Sugiarta, tercatat sebagai mahasiswa di STIE Dharma Bumi Putra. Di sini saya akan menerangkan bab 2 terkait proses penciptaan uang beredar. Jumlah uang beredar. Pasar uang sebagaimana pasar yang lain selalu mempunyai dan mencakup 3 unsur pasar, yakni penawaran, permintaan, dan interaksi keduanya dalam membentuk harga dan jumlah keseimbangan. Penawaran uang ini dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah jumlah uang beredar. Siapa pelaku-pelaku di pasar uang tersebut dan apa yang dimaksud dengan harga uang tadi? Para pelaku di sisi penawaran adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan dan mempengaruhi jumlah uang beredar. Lembaga-lembaga tersebut adalah bank sentral dan lembaga keuangan yang menurut undang-undang diperbolehkan mencetak dan mengedarkan uang di Indonesia adalah bank sentral dan lembaga keuangan yang menurut undang-undang diperbolehkan mencetak dan mengedarkan uang di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut adalah Bank Indonesia, bank-bank umum pencipta uang giral. Para pelaku di sisi permintaan adalah masyarakat pengguna uang, baik orang per orang ataupun badan hukum. Tingkat bunga adalah harga yang harus dibayar atas pinjaman uang. Jadi harga uang di pasar uang adalah tingkat bunga. Pandangan ini merupakan pandangan dari teori Keynes dan para pengikut pemikirnya, sementara pandangan yang berangkat dari teori klasik, harga uang adalah tingkat harga umum. Karena itu, interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar uang akan menentukan tingkat harga umum. Penawaran uang di pasar uang ditunjukkan oleh banyak jumlah uang beredar yang terdiri dari uang dalam arti sempit dan uang dalam arti luas. Bank Indonesia menggunakan dua konsep uang tersebut. 1. Jumlah uang beredar dalam arti sempit. Salah satu konsep uang yang penting dan banyak dikenal adalah pengertian uang dalam arti sempit. Uang dalam arti sempit ini terdiri dari uang kartal dan giral. Uang dalam arti sempit dinyatakan dalam simbol M. 2. Jumlah uang beredar dalam arti luas. Uang dalam arti luas terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Uang dalam arti luas tersebut dinyatakan dengan simbol M. Proses penciptaan uang beredar, bagaimanakah proses penciptaan uang beredar? Ada dua pandangan yang berbeda dalam hal pencetakan uang beredar. Pandangan pertama berpendapat bahwa uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter atau sentral. Sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa selain otoritas moneter, lembaga lain seperti bank umum dan perilaku masyarakat itu menentukan besar jumlah uang beredar. Menurut pandangan pertama, jumlah uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter. Hal ini berarti bahwa jumlah uang beredar bersifat otonomi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar uang di Indonesia. Jumlah uang beredar menurut pandangan ini tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar uang, akan tetapi jumlah uang primer tersebut dipengaruhi oleh kebijakan otoritas moneter dan menentukan instrumen Bank Indonesia yang akan menjadi sinyal suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan besar giro wajib minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Karena besarnya jumlah uang beredar ditentukan secara otonom oleh otoritas moneter, maka bentuk kurva penawaran uang adalah vertikal. Menurut pandangan kedua, jumlah uang beredar bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, melainkan
Jumlah uang beredar selain dipengaruhi oleh instrumen-instrumen yang bersifat otonom yang dilakukan otoritas moneter, juga dipengaruhi oleh kebijakan Bank Umum dalam menentukan tingkat bunga pasar uang. Di Indonesia, jumlah uang beredar yang dipengaruhi oleh Bank Umum disebut ditunjukkan oleh di jumlah uang giral dan uang kuasi. Jumlah uang giral maupun uang kuasi ini dipengaruhi oleh tingkat bunga. Perilaku tingkat bunga pasar ini juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan dalam menyimpan atau meminjam uang di pasar uang. Oleh karena itu, jumlah uang beredar menurut pandangan kedua ini, kurva penawaran berbentuk miring dan dari kiri ke bawah, kanan atas, atau mempunyai kemiringan positif. Silakan Anda perhatikan. Kita telah membahas tentang jumlah uang beredar dan proses penciptaan uang secara narasi maupun grafis. Apakah yang dimaksud dengan konsep stok dan konsep aliran? Konsep variabel stok merupakan jumlah uang beredar, sedangkan konsep variabel aliran merupakan perubahan jumlah uang beredar. Adalah konsep stok menunjukkan tingkat atau posisi dari situasi variabel. Konsep stok merupakan nilai akumulasi variabel pada suatu penggal waktu, sedangkan konsep aliran menunjukkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dalam suatu periode waktu tertentu. Coba Anda untuk memberi gambaran dalam lebih baik mengenai kedua konsep tersebut, coba Anda perhatikan jumlah beredar pada tahun 2010. Jumlah uang beredar pada tahun 2010 adalah dalam kehidupan ekonomi nyata saat ini di mana dalam sistem moneter perekonomian suatu negara terdiri dari bank sentral dan bank umum. Proses pencetakan uang bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter tetapi juga oleh lembaga baik angka pengganda uang dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Besarnya dipengaruhi oleh parameter-parameter yang menunjukkan perilaku masyarakat pemegang uang. Parameter-parameter tersebut adalah rasio 1. Rasio uang kartal terdapat uang beredar. Rasio ini menunjukkan porsi dari jumlah uang beredar yang dipegang masyarakat dalam bentuk uang tunai. Uang tunai ini digunakan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Semakin masyarakat berminat untuk memegang uang tunai, semakin besar risiko tersebut. 2. Rasio cadangan untuk menjamin uang giral. Rasio ini menunjukkan kebijakan perbankan dalam mengelola cadangan atas uang giral yang diciptakan oleh rasio wajib yang harus ditempatkan di bank sentral, dan komponen kedua adalah rasio cadangan yang ditempatkan di bank umum bersangkutan. Semakin besar rasio yang ditetapkan bank sentral dan juga rasio yang ditetapkan di bank umum bersangkutan, semakin besar rasio tersebut. 3. Rasio uang kuasi terdapat jumlah uang beredar. Rasio ini selain menunjukkan minat masyarakat menempatkan uang mereka di lembaga keuangan, semakin masyarakat berminat untuk menetapkan uang mereka pada lembaga keuangan, rasio tersebut semakin besar. Dengan demikian, minat menabung di lembaga keuangan akan mempengaruhi besar jumlah uang beredar. Rasio cadangan terdapat uang kuasi. Besarnya cadangan yang ditetapkan oleh bank umum terdapat uang kuasi dipengaruhi oleh kewajiban minimum yang ditentukan bank sentral dan besar cadangan lebih yang ditetapkan oleh bank umum bersangkutan. Dengan demikian, kebijakan penentuan cadangan oleh bank umum
akan menentukan besarnya uang yang beredar. Dari semua itu, kita bisa mengambil kesimpulan jumlah uang beredar adalah konsep variabel stok, sedangkan perubahan jumlah uang beredar adalah konsep variabel aliran. Konsep stok menunjukkan tingkat ada atau posisi dari suatu variabel. Konsep stok merupakan nilai akumulasi variabel pada sebuah penggal waktu, sedangkan konsep aliran menunjukkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dalam suatu periode waktu tertentu. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 2 ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.